Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Apa kabarnya semua? Saya doakan semuanya tentunya dalam keadaan sehat sentosa dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tony Saputra sebagai COO atau Chief Operating Officer dari Communicating Academy. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu, Bapak, teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir tepat waktu dalam online kelas hari ini. Kemudian, saya mewakili Communicating Academy tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Talo atas bantuan dan dukungannya setiap minggunya untuk berbagai ragam acara di Communicating Academy tentunya. Terima kasih Mas Talo. Kemudian online class hari ini tentunya akan khusus membahas mengenai sukses presentasi online. Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah melihat di poster, di sosial media, dimanapun itu, di WhatsApp group dan lain-lainnya. Mengenai kegiatan hari ini yaitu sukses presentasi online dalam membangun komunikasi bisnis melalui media digital. Dan Bapak Ibu semuanya tentunya hari ini akan disampaikan oleh sosok yang sudah tidak asing lagi. Saya berani menjamin 90% Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah sering bertemu beliau, baik menjadi peserta juga ataupun mengikuti seminar dan kegiatan beliau. Beliau dikenal sebagai motivator kocak nomor 1 Indonesia, home business coach dan cafe tentunya, pembicara motivasi dan pengembangan diri, practical public speaking, dan tentunya seorang praktisi bisnis. Langsung saja kita sambut, ini dia Bang Robi Habibi. Silakan Bang Robi. Mantap. Bentar. Oke. Silakan Bang Robi. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat Bang Tony. Kasih senyum yang paling manis dan paling menarik. Sesi sore ya hari ini ya. Betul. Saya baru saja kedatangan tamu, keluarga besar saya. Mendadak hari ini datang semuanya berkumpul. Dan kami sudah siapkan acara makan-makan sedikit. Dan ternyata di rumah juga teman-teman bisnis masih pada datang juga. Walaupun ini sudah weekend, karena mungkin kangen pengen ketemu bisnis kopdar ya. Ternyata bisnis offline dan online itu memang sangat menarik sekali karena kita pasti punya daya tariknya. Nah, sebagian teman-teman di sini pasti ada hal-hal yang kadang-kadang sering kita presentasikan dan suka tidak suka sekarang harus secara online. Apalagi 3 bulan terakhir, boleh share sama saya di tempat ini siapa yang ada bisnis lewat online atau presentasi dengan online. Apa jenis presentasinya atau apa usahanya atau apa kegiatannya yang Anda sampaikan secara online. Silakan di kolom komentar Anda boleh tulis semuanya. Kita akan sharing-sharing saja. Sebelum saya kasih nanti ada 7 top tips yang kemarin juga sudah sempat kami sharingkan di IT MBC. Itu ada pebisnis properti, ada juga pebisnis yang lagi kejar target profit 1 miliar tender ya. Karena semakin clear apa yang Anda kerjakan, saya juga bisa bantu Anda. Ani juga suka webinar. Gimana webinar itu punya energi, punya power gitu kan. Sehingga orang duduk 1-2 jam tetap betah mau mendengarkan Anda. Itu yang akan kita kupas nanti rahasianya. Tadi ada yang suka webinar. Saya seorang mahasiswa sering melakukan presentasi online di kelas. Oke, ini PR berat ya. Kalau presentasinya nggak menarik, teman-temannya pasti bubar. Atau ada juga yang mereka nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung dalam artian kita udah coba menjelaskan banyak hal. Tapi kok nggak ngena juga gitu loh. Kok nggak ngunci? Nanti ada bahasa lockingan-lockingan. Ada juga dosen yang ngajar online. Waduh, ini ya. Kalau muridnya nggak merhatiin atau nggak konsen, itu seperti apa ya? Ada juga presentasi sebagai financial advisor. Wow, keren. Ya. Yang ujung-ujungnya target kita adalah closing ataupun dealing, ya nggak? Gimana proyeknya bisa deal? Nanti saya akan sharing gimana teman-teman bisa sih sebenarnya kuncian-kuncian ini berdasarkan pengalaman saja. Nanti saya akan kupas rahasia-rahasia sukses online presentation.
Yang pasti garis besarnya begini. Presentasi itu online itu dengan durasi, dengan waktu, ya kan? Jadi kebanyakan yang gagal itu karena mereka nggak bisa efisiensi waktu. Oke, kita lihat lagi. Bang Tony sepertinya banyak sekali ya. Kita lihat chatnya dulu. Dari atas, selamat sore, mohon izin. Oke, mengajar jarak jauh. Dosen dan ikut klub public speaking Kirti Sharma. Silakan tulis Bapak Ibu semuanya. Webinar, pernah ikut Wow Week of Online Wedding Expo. Wah. Mahasiswa presentasi online, dosen presentasi sebagai finansial, saya sekolah Rai Javasena dari bisnis dekoratif lighting. Oke. Kita bisa mulai Bang Tony materinya. Oke, siap Bang Robi. Successful online presentation, targetnya presentasi online itu pasti adalah dealing. Atau kalau dalam dunia public speaking paling tidak ada 3 harapan seseorang ketika melakukan proses public speaking. Ya. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan slide yang pertama. Tadi sudah ditulis semuanya, boleh diklik. Iya. Tadi sudah ya. Ada yang pengen ngajar, ada yang buat bisnis, ada yang buat webinar juga. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini dia rumusnya. Catat-catat ini saja. Tidak ada pembicaraan yang tidak menarik. Yang ada adalah Anda menjadi pembicara yang nggak menarik. Tidak ada pembicara yang tidak memberikan dampak yang luar biasa, kecuali Anda yang memberikan dampak itu sendiri. Maksudnya apa sih Bang Robi? Kalau kita pengen kasih efek semangat, maka kitanya harus semangat. Kalau kita pengen kasih efek serius, menginformasikan, kitanya harus serius, jangan cengengesan. Kalau kita pengen efeknya persuasif, bagaimana meyakinkan orang dengan betul-betul persuasif tingkat tinggi, maka kita harus meyakinkan. Kemudian ada juga tujuan public speaking atau online presentation, salah satunya adalah untuk memberikan hiburan atau kesenangan. Karena banyak orang yang berbisnis atau dealing itu karena senang, karena suka. Nah, salah satunya unsur entertain harus masuk di sana. Dan kita sebagai seorang pembicara harus totalitas memberikan itu. Memberikan kesenangan. Jadi ngobrol tuh bisa bercanda. Saya 95% presentasi saya ketika online adalah dimulai dengan ice breaking atau bercanda. Ya. Misalkan ketika presentasi saya telepon langsung, ya dengan pemadam kebakaran. Jadi saya sudah ada sesi-sesi bercandanya, jadi sebelum presentasi. Kemudian saya juga melakukan yang namanya entertain conditioning. Entertain conditioning itu seperti apa? Saya mengkondisikan mereka untuk happy. Oke, Bang, nanti saya jelasin kurang lebih 4-5 menit. Tapi santai dan rileks aja sih ya, ini cuma pembuka saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Padahal 4-5 menit itu sudah presentasi yang dalam dan serius banget. Tapi saya mampu mengkondisikan namanya entertain conditioning. Mengkondisikan untuk orang merasa terhibur dengan apa yang saya sampaikan. So, rumusnya adalah tidak ada pembicaraan yang tidak menarik, yang ada adalah Anda menjadi pembicara yang tidak menarik. Apa saja kunci-kuncinya? Kita cek slide berikutnya. Waduh. Keren nih. Ada 7 tips bagaimana Anda mencapaikan presentasi yang sangat menarik sekali dan sukses. Yang pertama, prepare the stage. Jadi, perhatikan panggung Anda. Kalau sekarang sih tempat saya ngajar ya. Jadi, pastikan saya sudah pindah ke lantai 2. Tempatnya paling tidak menurut saya ini paling aman dari noise, dari suara-suara. Bahkan anak juga sudah kita kondisikan untuk tidak mengganggu presentasi yang berjalan. Kemudian saya sudah siapkan, ini ada notes saya, ada catatan saya. Di sini ada materi yang mungkin bisa saya tambahkan. Kemudian ada juga 2 handphone, 1 handphone di sini, kemudian ada 1 laptop di sana. Jadi saya punya 3 operation yang membantu 4 ya, untuk membantu presentasi online saya. Artinya apa? Dalam dunia presentasi atau dalam dunia profesional, preparation is number 1. Persiapan itu nomor 1. Bahkan dari segalanya. Saya terinspirasi dari
mohon maaf ya, a thief, seorang pencuri. Bahkan kadang-kadang kalau di film itu, di movie itu, pencuri itu benar-benar well prepare ya, yang kelas kakap, yang nyurinya berlian, kemudian bank besar gitu kan. Bahkan ada satu film, mereka seorang magician semuanya, 4 orang, itu benar-benar well prepare semuanya. Sehingga proses mencurinya, tanda kutip, kalau kita dalam dunia public speaking adalah mencuri perhatian audien, mencuri respon klien atau audien kita, atau mencuri rasa daya tarik atau rasa ingin tahu, curiosity-nya dari klien kita. So, prepare the stage ini adalah jurus nomor 1 yang nggak boleh kita sepelekan. Termasuk hari ini, saya pakai pakaian ini, kemudian pakai sedikit minyak wangi. Jadi ini kemudian saya siapin juga kopi saya. Karena nanti kalau saya ngobrol kehausan, saya sudah siapin, kan nggak mungkin saya batuk-batuk kemudian turun meninggalkan Bapak Ibu semua. Saya juga sudah siapkan di sini ada aromaterapi yang wanginya enak sekali, ya. Ada gimmick-gimmick yang lainnya, ada bola dan segala macamnya. So, well prepared atau prepare the stage. Ini rahasia yang pertama yang jangan pernah Anda sepelekan. Rahasia nomor 2. Nah, rahasia nomor 2 dalam presentasi, mencuri hati juga boleh. Jadi, nomor 2, antusiasme itu menular. Pastikan Anda ini gimana ya, jangan presentasi itu bahasa tubuhnya santai gitu. Atau ketika Anda berdiri bertolak pinggang. Dalam dunia public speaking, tangan di bawah. Tangan di bawah adalah seperti orang hopeless yang nggak ada energi, nggak ada hasrat untuk memberikan sesuatu. Makanya, antusias untuk mencapai presentasi yang maksimal itu paling tidak ada 3 gaya yang harus dikuasai. Dari 3 gaya ini akan timbul banyak gaya nantinya. Yang pertama adalah how to inform. Bagaimana Anda menyampaikan. Ada gaya penyiar radio, ada gaya presenter TV, ada gaya MC untuk hiburan, ada MC formal, MC entertain. Jadi bagaimana menyampaikan seorang presenter, baik offline maupun online, itu adalah how to inform yang paling pertama. Informasinya harus nyampe. Dan gayanya banyak. Ada gaya profesor, ada gaya dosen, ada gaya motivator. Kalau di program CPM itu ada gaya motivasional. Gaya yang menggebu-gebu, energik buat perusahaan MLM, kemudian asuransi, atau meeting group, ya, itu gaya-gaya semuanya. Nah, itu dikemas dalam kemampuan persuasifnya. Nah, persuasif ini adalah berkaitan dengan gaya. Jadi kalau kita mau antusias, ada juga sih yang ngomongnya nggak antusias tapi ngena. Maka dia menggunakan pilihan kata atau diksi. Kalau dalam dunia public speaking, biasanya saya ajarkan ada orang yang presentasi itu menggunakan yang namanya beauty sentence. Kalimat-kalimat yang indah. Kalau presenter itu ada yang kritis seperti Najwa Shihab. Persuasif dia adalah dengan kritis, cerdas, kemudian melemparkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggigit dalam tanda kutip. Itu adalah kemampuan persuasif. Ada juga yang presentasi itu benar-benar gayanya nothing tulus, nggak ada beban, full entertain. Nah, biasanya kalau di perusahaan MLM ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik pesawat, ada yang salto, ya enggak? Itu sebenarnya unsur entertain. Ada yang salamnya dimainkan, nada suaranya, ya enggak? Ada ustadz yang pengen punya daya tarik luar biasa tuh, dia menggunakan salam yang sambil muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelempar mic. Itu unsur entertain. Nah, kalau dalam presentasi online, kita tidak seheboh itu, tapi gunakan nada atau suara atau voice yang energik. Contoh ya. Baik, Bapak, saya mohon izin. Mungkin kurang lebih sekitar 3-5 menit, nanti saya akan menjelaskan. Ini kalau lewat voice note, ya, saya presentasi, itu saya dengerin suara saya antusiasnya beda. Beda dengan misalkan gini, ya baik nanti saya akan jelaskan presentasi bisnisnya. Jadi kita tetap harus mengeluarkan unsur antusiasme. So, nomor 2 kuncinya adalah antusias. Ya. Nomor 3. Nomor 3, apapun yang sudah Anda buat, yang sudah Anda prepare tadi, Anda harus rehearse atau Anda harus
rehearsal, ulang lagi, latihan. Openingnya misalkan dengan ice breaking, boleh games, boleh gimmick, boleh apapun, Anda latih. Kemudian Anda latih juga presentationnya, berapa lama durasinya. Karena dalam presentasi online, itu nggak bisa lama-lama. Bahkan saya dulu waktu offline, itu pernah presentasi ke perusahaan besar, jatah kita audiensi atau presentasi itu, that's only 5 minutes kita dikasih kesempatan. Sementara yang lain juga sudah ngantri. Nah, dalam waktu 5 menit, kita harus punya presentasi yang menarik tadi. Makanya preparation-nya, kami siapkan slide audiovisual, gambar-gambar, konsep yang matang, kemudian pilihan harga, itu kita buat. Sehingga mereka bisa menyesuaikan budgetnya. Karena dalam presentasi, orang itu satu melihat kualitas, yang kedua melihat harga. Kualitas bagus, harga bersaing, mereka akan pilih yang bersaing. Itu salah satu kunciannya. So, persiapkan presentasinya dan latih. Jadi jangan besok mau presentasi online atau offline, Anda nggak latih itu. Jangan terlalu kepedean. Paling tidak, kerangka berpikirnya sudah kita siapkan. Kemudian yang terakhirnya adalah closing power. Closing power itu adalah Anda kasih notes, Anda kasih lockingan, Anda kasih catatan. Contoh saya kasih. Kalau orang-orang bisnis networking, itu Pak, ini kesempatan yang luar biasa. Pak, kesempatan ini hanya kali ini saja. Pak, bedanya saya dengan yang lain adalah itu namanya closing power. Jadi ada satu statement yang membuat presentasi Anda jadi berbeda. Dan kalau orang tidak ambil peluang ini saat ini, itu pilihan mereka. Tapi you make sure bahwa mereka merasa sayang banget kalau saya nggak ambil peluang ini. Itu nomor 3. Jadi Anda harus latih rehearsal. Anda harus ulang lagi, ulang lagi. Seorang profesional itu mampu mengulang materinya sampai ribuan kali. Oke ya. Kemudian kita lanjut yang keempat adalah dress to impress. Pakai pakaian yang mampu mengesankan. Walaupun presentasi online, saya benar-benar menyiapkan jas. Ini jas yang berbeda. Ini jas saya yang kemarin. Warnanya abu-abu. Ini warna coklat. Jadi saya punya stok jas banyak sekali. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang biru. So, persiapkan. Boleh casual, boleh formal, boleh special event. Special event itu apa? Arisan, kondangan, atau meeting-meeting khusus. Nah, dress to impress itu penting sekali untuk Anda lakukan. Rambut, ya, kemudian ada minyak wangi tadi. Saya biasanya kalau live itu saya pakai sunblock juga, jadi wajah agak sedikit lebih cerah, ya, kayak foundation. Jadi dandan juga, yes, dress to impress. Kalau dulu saya belajar namanya dress for success. Jadi kita bersikap bukannya manipulatif, tapi kita lebih menghargai diri kita dan menghargai orang yang kita ajak bicara. Itu namanya dress to impress. Oke. Berikutnya, poin yang kelima. Nanti habis ini kita boleh tanya jawab. Kelima dulu Bang Tony, itu yang keenam. Yang kelima, think about your supporting material tadi. Notes, laptop, timekeeper. Timekeeper itu penting. Bahkan saya sudah punya video khusus. Ada yang 1 menit, 3 menit, 7 menit untuk presentasi bisnis saya. Jadi saya banyak buang-buang waktu karena online presentation ini kita hemat biaya. Tapi jangan salah, kalau kita nggak disiplin waktu, orang lain tidak akan mendengarkan kita dan kecewa. Makanya saya bikinin video presentasi, ada yang 3 menit, ada yang 7 menit. Ada yang kadang-kadang saya bikin voice note sendiri, yang sudah saya ulang berkali-kali, sampai saya pilih, oh ini pilihan katanya yang paling bagus. Jadi kalau nanti ada mitra baru, ada klien saya, itu closingnya luar biasa. Saya saat ini, salah satu bisnis yang lagi meledak adalah bisnis skincare herbal yang saya jalani. Kurang lebih ada 800-an orang tim saya dengan 40 tim bisnis yang sudah saya latih. Itu rata-rata mereka tidak punya kemampuan presentasi. Bukan seorang public speaker, bukan seorang trainer, bukan seorang... Kebanyakan ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, bahkan kebanyakan juga yang belum pernah kenal bisnis. Tapi mereka butuh dibuat konsepnya. Jadi ketika mereka nanti menjelaskan bisnis ini ke orang lain, bisnis kita perputarannya akan sangat cepat sekali. Jadi pentingnya kita belajar successful online presentation ini, public speaking dan pengembangannya,
itu mampu membantu orang lain, bisnis orang lain, atau tim bisnis kita sendiri jadi lebih mudah. Jadi lebih gampang. So, think about your supporting material. Bikin catatan, tools, alat. Nah, seperti ini. Saya punya alat ajaib untuk slide. Jadi, saya nggak mencet-mencet ke sana, tapi saya sudah tinggal mencet-mencet dari sini saja. Ya. Ini kalau dibawa ke daerah, orang bisa kaget. Slide-nya kita off-kan. Fokus mereka akan ke sini. Itu yang nomor 5. Think about your supporting material. And nomor 6. Dalam successful online presentation, pastikan kayak gini nih. Use your camera. Take it personal. Jadi seakan-akan kita kayak ngomong langsung. Jadi kalau mereka mau geser tuh perasaannya kayaknya nggak enak gitu loh. Karena saya seakan-akan sedang menatap. Ya, jadi jangan terlalu jauh atau santai. Seperti ini. Enjoy menyampaikannya dengan antusias, itu energinya on terus. Pastikan itu. Jadi siapkan fisik, mental, termasuk voice suara Anda. So use your camera untuk take it personal. Jadi orang ngerasa live dengan kita. Gitu. Ini rahasianya salah satunya. Oke, yang ketujuh, top tipsnya adalah, ini dia. Di awal juga sudah saya sempat ceritakan, tapi metodenya namanya KISS. Keep it short and simple. Bikin 1, 2, 3. Bikin 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau di Instagram, presentasi online Anda 1 menit dulu. Sekarang bisa di IGTV-nya, bisa lama itu. Tapi please, orang nggak nonton selama itu. Orang butuh something simple. Makanya keep it short and simple. Kalau di IPSA, kita punya yang namanya IBC. Di CPM kita ada PIP. Jadi introduction, body, and closing. Kemudian ada pembukaan, isi, dan penutup. Ada lagi adalah di setiap pembukaan, isi, dan penutup itu ada lockingan. Jadi pembicaraan nggak terlalu melebar, terlalu banyak, tapi nggak ada ujungnya. Kalau bisnis, penawaran, ujung-ujungnya adalah mereka take it or leave it. Dilatih. Keep it short and simple. Kapan Anda menguasai ini, maka kapanpun presentasi online akan sangat mudah sekali Anda selesaikan atau Anda lewati. Next. Selesai. Ya, ini namanya successful online presentation. Jangan lama-lama, to the point. Anda boleh bersahabat dengan saya di _Robi_Habibi di Instagram. Kemudian di Facebooknya Robi Kocak Habibi dan di YouTube-nya Robi Habibi atau Motivator Kocak. Sebagai penutup di sesi ini, habis ini kita buka tanya jawab. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sampai di sini dan terima gaji. Silakan. Bang Tani boleh dibuka, di open lagi. Kita tanya jawab. Oke. Nah, baiklah, terima kasih Bang Robi untuk penyampaiannya mengenai success presentation online. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab ya Bang Robi ya. Yes. Bapak Ibu, teman-teman semuanya silakan yang mau bertanya secara langsung boleh, yang mau melalui chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu, saya buka kesempatan. Ada yang mau raise hand juga boleh, silakan raise hand. Kalau mau bertanya secara langsung. Oke, Kak Kirti Syarma, silakan Kak Kirti. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung aja boleh? Boleh. Boleh dong. Oke, baik. Terima kasih Bang Robi sama Bro Tony. Dan untuk Bang Robi, pertanyaan saya adalah, karena saya kan mengajar itu sebagai dosen ya, dan memang jauh berbeda banget, dimana kalau webinar, biasanya itu mereka lebih antusias, karena mereka tahu mereka ngikut karena kepengen ikut gitu. Tapi kalau memang sebagai dosen, mereka biasanya karena ya sekedar absensi, seperti itu Bang Robi.
Jadi kalau menurut Bang Oke. Robi, bagaimana caranya saya bisa membawa spirit yang sama, yang biasa saya bawa di kelas gitu, bagaimana caranya saya bisa membawanya ke dalam ruang online meeting ini? Terima kasih. Oke. Jadi kuncinya sebenarnya sama. Ada teknik di awal yang namanya tadi conditioning the audience. Conditioning itu apa aja Bang yang dikondisikan? Mindset mereka, pikiran mereka, mental mereka, kehadiran mereka. Kalau online, biasanya saya buat satu gimmick-gimmick permainan yang mereka tuh biar ada feel at home dulu gitu loh. Ngerasa ada di situ dulu, ada di rumah dulu. Misalkan gini. Oke, teman-teman yang hadir saat ini, boleh pilih 3 bola ini. Anda suka warna yang mana semuanya? Silakan pilih. Nanti saya akan kasih tahu apa pesan dari pilihan Anda semuanya di sini. Silakan dipilih semuanya yang hadir, termasuk Bang Tony. Mau pilih warna biru, merah, ataupun warna pink. Silakan pilih. Tulis aja di kolom komentar pilihan Anda. Pak Anto pilih merah, pilih biru. Oke, pilih biru, pink. Biru, merah. Oke, 1 menit lagi saya tutup. 30 detik lagi. Yang nggak kebagian, maka dia nggak dapat hadiah bola. Dan transferan dari saya. Pink. Oke. 3, 2, 1. Close. Ini teknik yang saya lakukan adalah conditioning the audience. Mereka melakukan namanya part of the team atau interaction. Jadi bagaimana mereka, ada lagi bahasanya yang paling keren adalah involving. Membuat mereka terlibat semua orang. Habis itu baru saya jelasin materi belajar saya. Contoh misalkan, yang tadi pilih warna biru siapa? Boleh angkat tangan di sini. Yang pilih warna biru ini rata-rata adalah orang yang kurang kasih sayang. See, ini orang-orang kurang kasih sayang, kurang perhatian, tapi angan-angan mereka tinggi setinggi langit. Tinggi setinggi langit, tapi sayangnya mereka masih di bumi. Mereka nggak melakukan apapun. So, buat yang milih biru, silakan Anda action apapun yang Anda inginkan dalam hidup ya. Buat yang merah, boleh angkat tangan, raise your hand. Saya pengen cek yang pilih warna merah. Ada Bang Joni, ada Pak Johan Anto, siapa lagi? Ya. Siapa lagi yang pilih merah? So, yang pilih merah ini adalah orang-orang yang punya semangat hidup tinggi. Tapi sayangnya kadang-kadang cuma semangatnya saja yang tinggi, tindakannya tidak semangat. Ya kan, sedih juga kan? Yang pilih warna pink? Ada yang pilih warna pink? Boleh angkat tangan? Siapa aja yang warna pink? Tadi ada ya? Yang pilih warna pink, ini adalah orang-orang yang butuh perhatian ekstra. Dan dia harus sering banyak hangout. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya dalam dunia ini misalkan gini, oke, yang hadir di sini dosen atau Pak dosen, nggak usah terlalu serius, tapi kita asik aja, kita efisiensi waktu 30 menit, yang penting pelajarannya masuk, oke? Setuju? Kalau setuju boleh komen di sana, deal, deal. Tapi kalau Anda tidak bisa, kelas akan saya tutup, nilai Anda akan saya kurangi. Deal? Deal. Jadi ada sesuatu yang membuat trigger emosi dalam mengajar. Dosen-dosen yang mampu menghidupkan suasana, ada yang namanya unsur persuasif tadi. Apalagi online. Online itu gini loh, di kelas saja mereka bisa tidak memberikan perhatian. Apalagi online, benar nggak? Makanya kasih catatan, tidak boleh di videonya, tidak boleh di gambarnya, harus ada, orangnya harus
part of conditioning, bagian dari mengkondisikan. Oke, itu jawabannya buat Miss Kirti Sharma. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Sandi Ukwe. Silakan Pak Sandi, mau bertanya secara langsung. Pak Sandi Ukwe, silakan. Ini pakarnya Berita Satu ini. Halo Pak Sandi. Silakan, Pak Halo Sandi, Bang Robi dan teman-teman. Siap. Maaf tadi terlambat. Saya habis ada kelas online. Ya. Jadi Kalau yang saya bingung ya. itu gini. Yang penting jangan nyanyi Pancasila. Berasa kayak upacara ya. Ini saya kadang-kadang suka bingung ketika mahasiswa itu hilang mood saat di tengah materi yang saya sampaikan gitu. Kadang-kadang kan materi kita kalau yang terlalu dalam gitu kan mahasiswanya itu suka down gitu ya, suka dalam mungkin ya? Mereka merasa lelah atau mereka merasa kehilangan gairah gitu ya. Gimana tuh cara ningkatinya lagi tuh Bang? Help me Bang, thank you. Gini, mood itu mereka selalu akan melihat siapa mood pembicaranya, selalu akan melihat mood pengajarnya. Kita nggak bisa respon mereka kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah respon kita kepada mereka yang nggak mood. Ada audiens saya yang dia seperti main atau tidak memberikan perhatian kepada saya. Maka saya maju ke arah dia, seakan-akan sama dia, tapi saya sedang berbicara sama teman di belakangnya. Otomatis dia di depan saya kan akan merasa risih, benar nggak? Jadi jangan sampai semangat saya kendor. Ini salah satu teknik. Nah, kalau di live seperti ini, saya coba lakukan tekniknya ya. Misalkan nih, ada audiens saya ini, ada Kakak Katie, how are you? Boleh suaranya dibuka? Iya. I'm fine, Bang Robi. Thank you. Oke, gimana kabarnya? Iya, Bang Robi. Terima kasih kesempatannya. Kita udah ketemu berapa kali di dunia maya nih? Baru ini mungkin yang saya ikut yang minggu lalu, Bang Robi. Karena kemarin agak terlambat ya dapat infonya. Ya, gitu Bang Robi. Nah, berdua kali, tapi ini namanya, sudah dekat ya, di hati. Namanya tekniknya adalah, yes. Sama Kakak Ket ini saya sedang membangun yang namanya engagement. Jadi bisa tuh Bang Sandy Ogwe tanya satu-satu muridnya. Misalkan ada yang pendiam, kayak Bang Joni lagi pegang-pegang kepala ya. Mungkin butuh transferan gitu ya. Ya enggak? Ada Pak Hedi yang minum nggak ngajak-ngajak ya. Ada Ray Japasena, widih, belangkonnya keren Pak Ray. Ada Bante, BDP, mohon izin Bante. Tapi Bang Robi. Yes, ini namanya adalah teknik involving, membuat mereka terlibat. Saya jamin nggak mungkin ngantuk Bapak Ibu. Itu jawaban. Ada Kak Asti Pak Dimintra yang dari tadi nggak gerak-gerak ya, cuma nyibak rambut aja. Sama Pak Johan Anto. Dia akhirnya nongol. Dari tadi dia kayaknya lagi ini, apa namanya, nyalon ya rambut. Atau dia lagi ngedance, saya nggak tahu. Ini namanya teknik personal touching. Orang kalau disentuh secara personal itu ada hubungannya, Pak, ada engagementnya. Makanya kenapa ada istilah japri atau wapri, supaya take it personal. Use your camera is take it personal. Itu di situ rumus rahasianya. Ada Kak Musrawati ya. Dari tadi dia bengong aja ngeliatin ya. Oke, makasih Bang Robi. Yes, thank you. Kita ke penanya berikutnya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu Cincin. Silakan yang ingin bertanya tadi. Ibu Cincin, silakan Ibu Cincin. Saya sambil minum kopi dulu. Sorry, saya sudah ngangkat tangan tadi yang ditanya warna pink siapa, bukan mau bertanya. Oh, oke.
Ya. Iya. Oke. Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bu Cincin. Selanjutnya Bante Dira, silakan. Bante untuk bertanya. Halo, Pak Robi. Silakan Halo, Bang Bante. Robi. Iya, Bang Robi. Yes. Saya mau bertanya, seperti yang topik kemarin Bang Robi pernah sampaikan, bagaimana kita menciptakan kondisi tetap berjalan di suasana yang sedang berduka, Bang Robi. Pilihannya ada dua. Pertama, kita masuk lebih dalam ke dukanya, masuk ke dalam duka yang lebih dalam, artinya kita masuk jiwa dan raganya. Kadang-kadang saya juga bisa terbawa hanyut sampai meneteskan air mata, Pak. Ketika ngisi training itu, ketika presentasi, saya bisa masuk karena feel saya di sana. Atau pilihan yang kedua, saya ajak mereka keluar, saya kasih visual yang berbeda, saya kasih sudut pandang yang berbeda. Artinya gini, ada bahasa mutiara yang saya temukan ketika 2-3 bulan kemarin lockdown. Di saat ketika bencana dan musibah terjadi, selalu ada berkah berlimpah yang juga datang saat yang bersamaan. Nah, habis itu baru saya ajak mereka untuk berpikir apa berkah dan berlimpahnya dari kondisi saat ini. Geser. Jadi, itu namanya kemampuan persuasif. Ya kan? Kita boleh masuk ke kondisi yang dalam banget tadi, tambah sedih, tambah melo, bahkan tambah bisa nangis meraung-raung, atau kita ajak keluar, kita hibur, kita entertain, kita kasih sudut pandang yang berbeda. Loh, Pak, banyak sekarang orang-orang kaya baru loh. Orang-orang sukses baru yang nongol di peluang seperti ini. Teman-teman saya yang punya bisnis, ada yang punya perusahaan kurang lebih sekitar 1.000 sampai 2.000 karyawan. Yang tadinya bisnisnya itu ngurusin fashion, sekarang dia pindah ke produk-produk yang memberikan nilai manfaat kesehatan. Belum lama saya punya mitra baru dari perusahaan tour and travel, punya 30 travel besar di Indonesia, belajar bisnis skincare herbal sama saya. Karena 2-3 bulan ini perusahaannya sudah off, tidak ada pemasukan, tapi mereka mau change bisnis baru. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mereka mau coba something new. Apa itu? Ya tadi, berbisnis. Jadi malah orang sudah banyak yang saat ini sadar untuk bisa melakukan sesuatu yang baru, survive. Teman-teman trainer, teman-teman IO saya, itu ada yang jualan frozen, ada yang jualan apapun, ya kan? Untuk mereka eksis, survive. Saya bilang nggak ada masalah, Bang. Yang penting dikemas secara profesional. Itu aja. Itu Oke, terima kasih, Pak. Oke, jadi Bang boleh Robi. dimasukin ke dalam atau keluar ke suasana yang menyenangkan. Kasih solusi. Oke, Bang Robi. Silakan berikutnya. Ada Kirti Sharma tadi, masih ada Pak Fajar Hermawan. Saya boleh bertanya, silakan. Silakan Pak Tony yang pilih mana yang boleh diklik. Oke. Tadi Kak Kirti yang duluan ya. Boleh Kak Kirti. Pak Ray angkat tangan tadi itu. Oh, ada. Pak Ray ada angkat tangan. Pak Ray, Japasena. Boleh silakan Pak Ray dulu. Oke. Kak Kirti nanti ya, Kak Kirti ya. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak Ray. Pak Ray Japasena. Terima kasih Bro Tony dan Bang Robi ya. Thank you so much. Salam. Ini kok agak tegang, biasanya Bang Robi ini lucu sekali. Lagi agak serius, Pak. Wah, siap. Bang Robi ini begini ya, untuk closing power ya, katakanlah kita present something. Pak Ray, mohon maaf, yang agak bercanda bocor kemarin di Pak Mindiarto. Oh, teknik bikin ketawa tuh hancur. Pecah banget itu Bang Robi, itu pecah banget itu. Oke. Begini Bang Robi, untuk present something ya, dalam rangka tadi itu closing power ya, kan kita kan di klien, kita kan mempresent something ya, katakanlah produk saya kan di decorative lighting ya, di perusahaan lampu dan lighting ya, lampu dan patung ya, sculpture. Nah, kita biasanya kan audiensi dan presentasi dengan klien ya. Maksud saya begini, how to emphasize the closing power tadi itu untuk menyatakan bahwasanya produk kita itu the best, not only the price, but the quality.
how to entice them untuk meyakinkan customer supaya mereka ini looking at me begitu loh Bang Robi. Dengan cara yang fun, yang entertain seperti tadi yang Bang Robi sampaikan. Thank you so much. Terima kasih. Kalau saya jadi Pak Ray, yang saya lakukan adalah saya bikin semua jenis promosinya. Dari misalkan Bapak Ibu kalau kamarnya dikasih warna ini akan punya efek romantis. Anda akan seperti pengantin baru terus. Kalau Anda kombinasi warna biru dengan warna ungu, kemudian ada tambahan warna, ini efeknya Pak seperti Anda selalu honeymoon terus. Pak, kalau warna orange dengan warna ini kombinasinya, ini membuat Anda seakan-akan selalu punya optimisme untuk mencapai Anda inginkan. Jadi Bapak harus punya detail, spesifikasi warna yang itu menyentuh perasaan orang, Pak. Kasih gambar visualnya. Itu pasti powerful banget. Misalkan, kadang-kadang saya cuma tanya begini. Pak, Bapak saat ini moodnya, kalau rumah Bapak dihias, kemudian dengan dekoratif lighting ini, Bapak pilih warna apa? Karena warna-warna kayak tadi itu punya feel yang berbeda loh, Pak. Nah, Bapak mainkan di situ. Saya pilih sukanya warna merah, Mas Robi. Saya sukanya warna hijau. Oke. Bapak berarti suka yang nuansanya mengandung unsur-unsur kesehatan, ketenangan. Oke. Saya pilihin ini ya, Pak. Kekuatan product knowledge atau pengetahuan kita jangan diragukan lagi, Pak. Tapi orang butuh pilihan. Di bisnis saya itu, Pak, ada yang join tanpa modal, ada yang join modalnya cuma Rp500.000, ada yang join modalnya 3 juta, ada yang join modalnya 25 juta. Saya bisa jelaskan semua keuntungan mereka memulai dari manapun. Buat mereka yang punya uang, nggak usah tanya, mereka langsung closing ambil 25 juta. Buat mereka yang nggak punya uang sama sekali pun, tapi pengen berbisnis dan belajar, saya bisa ajarkan mereka bisnis tanpa modal. Jadi nggak ada penolakan, Pak. No rejection sama sekali. Itu rahasianya. Bapak siapin. Oke? Okay. That's good. Thank you so much. Oke. Terima kasih Pak Ray atas pertanyaannya. Thank you. Selanjutnya berikutnya, pasien berikutnya dari Pak Anto ini Bang Robi, dari Pak Anto Nugroho. Anto, silakan Pak Anto. Bang Fajar udah senyum-senyum nih, dia udah nunggu nih dari tadi. Oke, terima kasih. Silakan Pak Anto dulu. Ya, untuk Sidoarjo. Oh enggak, mukanya udah kelihatan Pak Anto. Monggo, Banggo. Ya, baik. Untuk presentasi yang relatif lama begitu, misalnya sampai 2 jam, bagaimana menjaga semangat audiens selain dari sentuhan personal? Apakah ada patokan setiap sekian menit kita adakan ice breaking? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Kalau di CPM, Pak, saya sudah pernah ajarin, Bapak perbanyak energizer-nya. Energizer itu gini, memperdalam satu materi sampai dalam banget. Sampai ngakak, ketawa, totalitas kul-kulan di situ. Satu-satu dikasih. Kadang-kadang slide saya nggak selesai, Pak. Saya mengalir. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan presentasi saja, tapi orang nggak dapat poinnya. Tapi kalau harus kita selesaikan, pastikan mereka dapat feel-nya. Dapat rasanya, dapat materinya, dapat kontennya, atau bahasanya dapat values-nya, dapat manfaatnya. 2 jam itu akan jadi waktu yang sangat sebentar sekali ketika mereka dapat banyak nilai, dapat values. Tapi kalau 2 jam nggak ada satupun nilai yang didapetin, Bapak sungguh sia-sia. Lebih baik kita ngopi saja. Ya Pak, ngobrol itu sebentar atau lama. Ngobrol itu sebentar atau lama, yang penting kan kualitasnya, Pak. Bener nggak? Kualitasnya, Bapak yang jaga kualitas itu. Demikian Pak Anto dari layar RCTI melaporkan. Oke, ya terima kasih Pak Anto Nugroho atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Fajar Hermawan, silakan Pak Fajar. Ya, Pak Fajar. Langsung. Ya, halo, terima kasih Pak Robi dan Pak Tony. Perkenalkan dulu, nama saya Fajar Hermawan, salah seorang mahasiswa. Di mana ketika saat presentasi, kalau tadi saya melihat topiknya adalah ketika presentasi sendiri, presentasi personal gitu kan.
Tapi ketika saya di kelas itu kan presentasi dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman kelas, maksudnya teman-teman di kelas yang lain. Sedangkan kita sudah kayak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Robi secara personality, tapi ternyata ada noise dari kayak teman-teman kita sendiri. Gimana sih Pak cara menanggapinya seperti itu di grup dalam presentasi? Terima kasih. Oke, yang pertama Anda harus punya voice yang lumayan tinggi ya. Jadi kasih sedikit power lebih tinggi lagi untuk suara bahwa Anda sedang berbicara. Atau tadi pakai teknik yang saya ajarin ke Kirti Sharma, involving. Kalau Anda tahu, kemudian ada yang lagi berbicara, kayak tadi saya misalkan, oh sebentar nih, kayaknya ada tadi ada yang kayaknya tadi ngobrol sama temannya, kita kalah selo sama itu rasanya. Bahkan pernah ajar juga satu kelas, audiennya banyak sekali. Nggak usah khawatir, mental kita nggak boleh keganggu. Yang penting kita terus aja menjelaskan. Tekniknya adalah sehingga attention mereka jangan sampai kita malah begini. Banget. Ikan gue lagi ngomong nggak? Sadar, Anda sedang live dan Anda ngomong sesuatu yang di panggung itu malah merugikan Anda sendiri. Atau Anda ngomong kayak gini, ih monyong banget itu. Selanjutnya. Ada siapa tadi Bang Tony? Ada siapa tadi yang belum? Terakhir ada yang nanya kayaknya itu di grup. Oh, terakhir Pak Joni, ada Pak Joni Sugiharto ada bilang teknik minum sejenak di saat menyampaikan presentasi kece. Oh, pujian untuk Bang Robi maksudnya itu. Gitu Pak. Kadang-kadang Pak kalau dalam presentasi kita harus melakukan persiapan. Kadang-kadang kalau kita haus Pak, haus itu obatnya cuma satu Pak, apa? Minum, ya Pak. Udah sesimpel itu aja. Atau Anda pakai cerita, misalkan kayak gini. Suatu ketika, Bapak Ibu, seorang pemuda naik kuda, perjalanannya sangat jauh dan terik, panas sangat sekali. Yang pastinya dia butuh segelas air. Kalau ada segelas air seperti ini Bapak Ibu, dia pasti nggak lama-lama, langsung pasti dia minum seperti saya. Saya udah 2 kali minum. Dibikin 3 kali pun nggak ada masalah. Ini namanya kemampuan untuk connectivity atau connecting. Ya, selalu ada inisiatif dan kreatifnya untuk membuka dan mengarahkan. Kalau di sliding itu namanya bridging. Ada jembatan untuk Anda melakukan aktivitas berikutnya. Anda yang buka. Ada jembatan untuk melakukan, tapi Anda present dulu. Itu juga bagian dari conditioning sebenarnya. Jadi conditioning itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Conditioning itu bisa juga selalu membuat mood audience atau orang yang mendengarkan Anda on terus. Bahkan kalau saya lagi live, online Pak, itu 2 jam, panitia itu nggak terasa. Padahal mereka bilang, oh pembicaranya 45 menit aja, jangan lama-lama. Mereka belum tahu kalau saya udah ngobrol gitu kan. Nah, ketika mereka sudah lihat 1 jam dibayar mahal, ternyata kurang. Ternyata 2 jam pun masih kurang, Bapak Ibu. Kalau yang mereka sudah nemuin feel-nya tadi. Dari situlah kualitas kita menjadi seorang pembicara, seorang trainer, seorang coach, seorang presenter, up level atau naik level. Caranya gimana? Ya mulai dari 2 menit, 5 menit, 10 menit, mulailah berbicara dengan values tadi. Anda boleh presentasi 5 menit, tapi bisa jadi 5 menit itu nilainya 1 jam atau bisa 1 tahun membuat kehidupan orang lain berubah. Benar nggak? Atau mungkin Anda cuma punya 1 kata, tapi 1 kata itu mampu menggugah,
membuat orang termotivasi untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam hidupnya. One words loh. Contoh misalkan nih, kalau saya ketemu orang-orang yang hopeless, mentalnya agak down, itu saya bilang gini, ini bukan lu, gue bilang. Ini bukan lu yang terbaik. Udah saya ngomong gitu doang. Saya nggak kasih motivasi apa-apa, saya cuma ngomong sesuatu yang tajam, gue bilang, ini bukan lu yang terbaik. Lu bisa lebih dari ini, bisa lebih hebat, bisa lebih sukses dari ini. Itu powerful sekali, Pak, omongan kayak begitu, Pak. Apalagi di kondisi pandemi ini, banyak yang konsultasi ke rumah saya, datang, ngobrol, kemudian tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, wah cerita curhat sekian banyak. Saya bilang, bro, lu orang hebat, lu bisa lebih daripada cuma sekedar mengeluh doang. Lakukan sesuatu yang besar dalam hidup lu, gue bilang. Udah saya nggak banyak ngomong lagi, tapi dia mikir itu dengan kata-kata itu. Itu namanya shock presentation. Saya bilang. Ya, Anda harus melakukan yang namanya shock motivation, shock inspiration, ya enggak? Biar orang tuh ngobrol sebentar tapi jeger gitu loh. Begitu. Bila waktu habis, materi masih ada. Boleh saya langsung jawab ya, tadi karena kebaca tuh. Bila, tadi pertanyaannya siapa, Bang Tony? Bila waktu habis, Oke, pertanyaan dari Ibu Ketili. Setelah ini pertanyaan dari Kak Kirti ya. Bila waktu habis, materi masih ada. Closingnya bagaimana, Bang Robi? Bapak Ibu, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu saya tidak banyak. Paling tidak dari apa yang saya sampaikan ini, ada 3 poin tadi yang Anda bisa pegang. Sisanya Anda bisa ngopi bareng sama saya setelah ini di forum-forum berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Gitu aja, close aja udah. Jangan lama-lama. Justru kadang-kadang gini, materi yang nggak selesai, itu adalah punya daya tarik sendiri buat klien, Bu. Besok dia ngundang lagi. Tambah job lagi dong. Itu jawabannya, Kakak Ketili. Oke, terima kasih Kak Ketili atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Kirti Syarma, silakan mau bertanya lagi. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, nih, saya sebenarnya sempat ada experience mungkin 2 bulan yang lalu, di mana saya mendapatkan kesempatan memberikan kurang kencang Kak Kirti. Sekarang gimana? Iya. Ya, suaranya. Jadi waktu itu saya mendapatkan experience untuk memberikan webinar 250 orang. Dan pada saat itu saya tidak kenal, istilahnya tuh saya belum tidak kenal ratusan orang itu gitu. Mungkin hanya 10 atau berapa yang saya kenal secara personal. Nah, pada saat itu kita pakai Google Meet dan di mana mereka itu tidak ada yang menyalakan video. Yang menyalakan video hanyalah pembicara dan juga moderator. Bang. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kenapa jadi Pak ya? Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan engagement dari mereka? Khususnya sepertinya ini dalam hal ini, panitianya sudah bilang, kalau tidak bicara, ya matikan pada mute saja. Dan mereka tidak ada yang menyalakan video. Terima kasih. Oke, saya ibaratkan orang yang saat Zoom kemudian dia tidak menyalakan layar gambarnya, atau tidak ingin berinteraksi, saya anggap mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kegelapan. Jadi tugas kita adalah tetap nyalakan senternya. Gue muncul ah. Ya, light the torch. Ya, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Boleh pakai bahasa puisi dan pantun. Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan dunia ini lebih gelap daripada sebelumnya. Saya sudah 2-3 bulan tidak mampu berinteraksi dengan kawan-kawan saya di dunia nyata. Dan sekarang saya pun tidak mampu berinteraksi Anda dalam dunia maya. Kalau kayak begitu saya mendingan ketemu dunia sarah saja kalau begitu. Kalau maya tidak mau bertemu dengan saya. Kesedihan saya jadi memuncak Bapak Ibu. Kurang lebih di sini audien ada 2.000 yang hadir. Tapi mereka enggan
atau mereka dalam kegelapan. Pelan lampu Anda. Hidup dunia. Itu sama kayak permainan lilin, ya nggak? Dinyalain satu-satu. Buka video, masih pakai pensil alis. Mungkin ada yang masih pakai lipstick, belum kelar. Ada yang masih pakai Anda. Percepat untuk nongol, ngerti nggak? Nah, kemampuan hanya gula-gula manis sajalah yang dapat mendatangkan semut-semut. Maka gunakan kata-kata yang manis untuk mendatangkan wajah-wajah yang saat ini masih berada dalam kegelapan. Tuh, Kak Melki berada dalam kegelapan. Iya. Tuh, Pak Melki udah mulai nongol, tuh kan. Kak Musrawati sudah mulai tampak ada wajahnya. Kakak Reti Hakim, rambutnya sudah mulai dikerimbat ya di salon. Nongol ya. Kak Agus Lina Angkasa, mungkin dia masih di angkasa, belum turun ke bumi ya. Ferdi Kawi, mungkin dia lagi mandi ya. Pak Johananto. Ini contoh-contoh ya. Kemampuan untuk melakukan interaksi. Gitu caranya. Oke. Ya, tekniknya. Siap. Selanjutnya Bang Robi, ada pertanyaan nih dari Romo Suhendri. Pak Suhendri, silakan. Mau bertanya secara langsung boleh. Ya, Romo. Oke, selamat sore Bang Robi. Sore. Seru sekali nih pembahasannya. Saya ingin tanya beberapa hal, boleh ya? Boleh, boleh. Yang Tapi pertama, saya pulang dulu ya. jangan dong. Silakan. Yang pertama, kalau misalnya kita presentasi, baik online maupun offline, kalau misalnya audiensnya itu levelnya lebih tinggi, Bang Robi, misalnya dari sisi strata, misalnya gitu kan, atau dari sisi sosial. Barangkali mungkin Bang Robi punya pengalaman itu gitu kan, presentasi, wah ini levelnya misalnya owner, atau mungkin levelnya kalau di pendidikan misalnya doktor gitu kan. Nah, itu mungkin akan berpengaruh pada pembawaan kita juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Robi, kalau misalnya dalam presentasi online ternyata misalnya di kelas saya ada mahasiswa terlihat cerdas dan jadi mendominasi, bahkan menjadi jadi attention-nya banyak ke orang itu. Bagaimana siasatnya Bang Robi? Terus juga kalau misalnya kita sebagai presenter, di satu sisi ternyata kita kurang cukup mampu untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita, strategi Bang Robi seperti apa? Sama yang terakhir Bang Robi, mengenai penampilan ya. Apakah misalnya ketika kita berpenampilan seperti yang Bang Robi sekarang, pakai kaos, terus tapi berbalut jas, itu dalam kategori tidak menjadi satu kendala gitu Bang Robi. Maksudnya ya is okay aja gitu kan. Apakah di momen-momen yang seperti apa kita harus berpakaian seperti apa gitu Bang Robi? Dari segi pakaian, dress to impress itu tadi bisa menyesuaikan casual atau formal atau special event. Saya anggap ini adalah special event, saya tidak terlalu santai tapi juga tidak terlalu serius. Jadi dalamnya kaos, tapi luarnya jas. Saya anggap ini adalah mewakili antara santai dengan serius. Walaupun aslinya saya nggak pernah serius gitu kan. Itu jawaban yang terakhir ya. Jawaban untuk yang ketiganya, kalau ada orang mendominasi untuk megang panggung, justru saya akan belajar melakukan teknik ilmu dalang. Ilmu dalang tuh gini, ini ada orang fokus, ini saya akan tambah dalang berikutnya. Jadi saya akan tektokan dia dengan siapa dia berbicara. Bahkan orang yang pintar mendominasi itu kan saya sandingkan dengan orang yang nggak paham. Saya buat mereka berkomunikasi. Oke, anggap aja si A ini nggak terlalu paham. Coba kalau kamu mengerti, coba kamu ajarkan dia. Tapi tetap semuanya dalam kontrol kita, itu namanya ilmu dalang. Kita yang mainkan. Kemudian yang tadi pertama, kalau nggak salah saya ingat, gimana kalau kita berbicara dengan orang yang high level di atas kita? Maka prepare the stage, menyiapkan panggung, itu salah satunya ada menyiapkan data siapa audiens kita.
Contoh, pejabat kah, dosen kah, rektor kah, kemudian pengetahuan mereka apa. Saya pernah diminta mengajar, mengisi di BNPB. Di BNPB itu saya mengajar untuk mereka eselon staf atasnya semua. Latih 4 kalau nggak salah, udah bentar lagi mereka menjadi tokoh publik gitu kan. Itu ruangannya ditutup, semuanya pejabat semua. Staf-stafnya nggak boleh ada yang ikut. Saya sudah cek sama partner yang undang saya, kualitas pengetahuan mereka tentang materi public speaking sampai apa. Oh, mereka sudah ngundang pembicara hebat yang lain, Bang Robi, begini. Tapi powernya kalah suaranya, karena mereka nih lebih tegas. Ya sudah, full. Dengan teori 10%, praktikalnya 80% saya locking. Mereka shock, kaget ngelihat materi itu. Loh, saya nggak pernah dapat materi seperti ini, padahal public speaking juga. Jadi kelasnya saya taikin untuk levelnya. Saya ngajar public speaking untuk guru TK beda. Saya ngajar untuk guru SD beda. Untuk guru SMP beda. Untuk guru SMA beda. Untuk dosen beda. Untuk profesional beda. Untuk pejabat beda. Padahal sama-sama materi public speaking-nya. Tapi ada kelasnya yang saya buat, cara nangkep mereka berbeda. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita punya skill-nya, kita hanya akan menerapkan mereka pada level berbicaranya saja, sama gaya. Walaupun kadang-kadang saya harus pakai jurus Jet Li, artinya saya pakai Tai Chi, bebas gaya. Ngerti nggak? Saya menyesuaikan dengan audiens saya. Mereka serius, saya bisa serius lebih dalam, tapi saya bisa tarik keseriusan mereka ke bercanda. Jadi semuanya tadi, sama kayak Bante ketika bertanya tadi, kadang-kadang saya masuk serius banget dalam, bahkan sampai menangis luar biasa. Tapi habis itu saya harus selamatkan mereka, saya harus buat mereka tersenyum lagi gitu loh. Saya udah ceburin, saya selamatkan lagi. Sama dengan audiens kita, ada yang bete, ada yang jenuh, ada yang bosen, bener nggak? Kita harus selamatkan mereka. Bahkan muka mereka tuh harus kita perbaiki gitu loh. Kalau perlu nasibnya kita perbaiki. Iya. Yang saya lakukan. Makanya kenapa ketika orang ngobrol sama kita, dia bukan dapat materi doang, dia dapat sesuatu yang nancep di hatinya, bisa dibawa pulang gitu loh. Ujung-ujungnya selesai sesi adalah kalau offline, biasanya tuh mereka pada salaman, cium tangan, peluk-pelukan gitu. Pak, thank you banget Pak, luar biasa Pak. Pak, boleh minta nomor kontaknya Pak. Pak, boleh saya konsultasi lanjutan. Pak, boleh saya belajar. Boleh saya minta Instagram Bapak. Mereka punya rasa antusiasme yang luar biasa Pak. Karena mereka merasakan ada nilai, ada values yang didapat. Itu rahasianya. Kuncinya di situ. Ya, Bang Robi, kalau misalnya tadi pertanyaan yang selanjutnya yang mengenai kalau ada satu lagi yang ketinggalan ya? Ya, tidak cukup mampu menjawabnya, Bang Robi. Kalau nggak cukup mampu menjawab, dilempar ke audiens. Bapak Ibu, ada yang tahu jawaban ini nggak? Sebelum saya nanti menjawab. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, resiko tanggung sendiri. Kalau nggak ada, saya akan jawab seperti ini. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang serius. Saya belum punya pengalaman ini. Agak susah sebenarnya menjawabnya. Tapi saya akan coba sedasar pengetahuan saya jawab. Begitu kalau saya biasanya. Tapi kalau kurang berkenan, nanti setelah ini kita akan lanjutkan. Saya akan cari jawaban yang lebih pas, Pak. Kita akan ngopi bareng setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Itu biasanya. Ya, terima kasih Itu Bang Robi. biasanya Bang Henry. Siap, Ya, sama-sama. Oke. Pak Asep kayaknya udah mangap-mangap mau nanya Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Sohendri, Romo Sohendri atas pertanyaannya. Bang Robi, ini ada pertanyaan di chat. Kebetulan beliau japri saya, chat pribadi. Dari Ibu Heni Lestari. Halo. Oke. Oh, ada? Halo. Dari Ibu Heni Lestari. Nah, pertanyaannya, kalau kita dalam membawa suatu presentasi, bolehkah menarik audiens dengan membuat game-game agar audiens serta tidak bosan? Caranya gimana, Bang Robi? Heni Lestari ada nih di sini ya? Ada.
Ibu Ada, Heni Lestari. lagi batuk. Oh, lagi batuk. Kak Lagi Heni, sambil silakan ngetes pertanyaannya. ini. Ketika kita melakukan presentasi gitu ya di suatu forum. Yes. Presentasinya Karena apa dulu nih? Formal, non formal, Formal. atau Formal, formal? Mas, Oke. formal. Nah, terus kita tuh lihat audiens itu, peserta itu udah kurang fokus. Bisa nggak kita di tengah-tengah audiens itu membuat suatu games untuk menarik mereka gitu? Nah, itu gimana caranya? Boleh banget. Apakah kita Boleh harus... banget. Justru, Boleh ya? Oke, saya jawab ya. Boleh ya, Mas. Jadi, Terima kasih. justru di tengah-tengah session itulah ada yang namanya, kalau buat daya tarik di awal tuh namanya ice breaking. Buat daya tarik di tengah namanya energizer. Yang harus dilakukan adalah energizer. Energizer itu apa, Bang? Aktivitas, bisa berinteraksi dengan audiens, bisa game, bisa pertanyaan, bisa mempertajam materi dengan storytelling sehingga dibuat dramatikalnya, atau tadi berinteraksi dengan audiens. Itu namanya energizer. Boleh banget, bahkan wajib. Kenapa? Untuk menyambungkan sinyal yang putus. Biasanya kalau udah tengah session tuh kan audiens agak-agak nge-fly gitu kan. Udah agak terbang. Nah, sebelum mereka terbang beneran ke alam delta atau ke alam dunia kapuk ya kan, mendingan ditarik untuk games gitu loh. Oh gitu ya, Mas. Itu malah wajib. Tinggal belajar teknik-teknik ice breaking-nya atau teknik-teknik energizer-nya yang tidak menyinggung perasaan mereka gitu loh. Oke. Siap, makasih. Teknik-tekniknya ada gitu, Mas. Misalnya gamesnya itu berhubungan Banyak dengan banget. apa? Tergantung. Ada yang keluar konteks, ada yang masuk ke dalam konteks. Kalau saya lebih prefer, ya siapkan games permainan yang masuk ke konteks. Oke. Dalam presentasinya. Iya, siap. Tapi kalau mau keluar, gunakan bahasa begini. Oke, sebelum saya lanjutkan sesinya, kita keluar sebentar menuju angkasa, kita akan refresh pikiran kita. Ada sebuah permainan yang cerdas, yang kreatif, akan mendapatkan hadiah. Keluar sebentar tuh namanya. Oke, permainan ini hanya 3 menit saja. Siapa yang bisa menjawab siapakah presiden yang nomor 3? Oh. Siapa jawab ya? Iya, luar biasa. Anda salah. Ada yang bisa jawab. Baik, itu nggak usah dijawab dan nggak usah dipusingkan. Kita lanjutkan materinya. Gitu aja. Oke, Mas. Oke, thank you. Itu Terima namanya kasih. Tadi bikin mereka, ini apaan sih gitu. Jadi sesuatu yang disrupt namanya. Mengacaukan, kemudian sebenarnya memberikan kesadaran sebentar. Habis itu masuk lagi ke materi. Atau kalau saya lebih mengajarkan, biasanya energizer itu adalah mempertajam materi dengan permainan, dengan gimmick biasanya. Supaya materi yang disampaikan lebih mengena. Misalkan materi formal biasanya tentang apa? Kebetulan saya di bidang perpajakan, Mas. Belum lama saya ngajar public speaking buat DJP Banten. Oh. Itu materi public speaking bagaimana excellent communication untuk kurang lebih sekitar 200 orang DJP Banten kemarin. Nah, itu gokil-gokilan tuh, ada prakteknya, ada ketawanya, ada ngakaknya, ada gamesnya, dan segala macamnya. Boleh nih nanti direkomendasi. Saya di perpajakan itu ada senior yang mungkin kakak kenal, itu namanya Kak Ani Pinem. Oh iya, Kak Ani, tahu. Nah, Kak Ani Pinem itu murid saya di CPS dan CPM. Oh iya. Oke. Bahkan dia jadi pembicara heboh dan hebat pun, ya dia yang kemarin ngundang saya, Bang Robi, wah ini guru saya katanya, biar ngajar di Perpajak. Alhamdulillah, iya. Makasih Bang Robi, makasih. Sama-sama Kak Heni. Iya. Oke. Pasien berikutnya, Bang Tony. Oke. Terima kasih Ibu Heni Lestari atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Agustina Lim. Ibu Agustina Lim, silakan. Boleh langsung suaranya di... Ibu Agustina Lim, apa ada? Selamat siang. Videonya juga boleh, siang, menjelang sore. Maaf, nggak bisa nampilin video.
Oke, mau silakan. izin bertanya, bagaimana teknik closing yang efektif, Pak Robi? Untuk? Jadi presentasi kita itu udah maksimal gitu kan. Cuma dari apa? sisi dari perusahaan jasa, Pak Robi. Jasa ya, jasanya jasa apa? Jasanya jasa ini hidrogen water. Oke. Jadi kita udah closing yang menarik, closing yang elegan. Yang menarik dan efektif. Kesempatannya kurang lebih 7-10 menit kami sudah memaparkan A to Z-nya, how to start the business, how to start the process. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang mengundang kami, kasih apresiasi buat yang mengundang Anda dan memberikan kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat audiens semua, senang sekali dan saya ada harapan kita bisa ngopi santai untuk membahas ini lebih lanjut. Demikian, terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat enjoy aja. Jadi dibuat closing nya yang menarik. Yang penting sudah presentasi, dikasih kesempatan, ada optimisme bahwa senang sekali jika setelah ini saya bisa membantu Bapak Ibu untuk bekerja sama bersama dan memberikan solusi untuk kita semuanya. Udah, clear. Atau ada lockingan berikutnya. Bapak Ibu, setelah presentasi ini, saya ada kartu nama, ada gift yang juga saya akan berikan. Nanti di meja depan tim kami, Bapak Ibu silakan ambil, itu free. Untuk Bapak Ibu, sebagai rasa terima kasih saya diberikan kesempatan berbicara pada pagi hari ini. Udah gitu. Ya, baik Pak Itu keren. Robi. Bagaimana bila calon customer ini sudah mempunyai testimoni yang bagus gitu, tapi dia belum memutuskan untuk mengambil riset, Pak Robi. Jadi biasanya kita bisa minta, padahal dari calon customer itu yang meminta kita ke sana gitu untuk presentasi lanjutan. Ada teknik yang namanya feedback. Di saat ini kita butuh feedback real dari mereka. Bapak Ibu, saya ucapin terima kasih nih, kami diberikan kesempatan yang kedua kali dan diundang kembali. Tapi boleh kami tahu nggak feedback yang real, bukan ngada-ngada, tapi jujur dari hati, baik yang positif maupun negatif, kami siap untuk mendengarkan. Supaya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi nantinya. Jadi nggak usah sungkan Bapak Ibu, kalau memang ada yang kurang berkenan, langsung saja ngobrol dengan saya. Jadi saya malah membuka ruang yang besar untuk memberikan feedback. Mereka memberikan feedback kepada kita. Biasanya habis kayak begitu tuh malah lebih dalam. Iya sih sebenarnya saya mau ambil bisnisnya nih, tapi masih ada yang kurang gitu loh. Nah, kita lakukan yang namanya feedback. Minta feedback dari klien kita. Baik. Terima kasih Pak Robi. Oke, sama-sama. Dan Bang Tony, terima kasih. Terima kasih Ibu Agustina Lim atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan langsung dari Ibu Musrawati. Silakan Ibu. Ya, selamat sore Pak Robi. Ya, ingin tanyakan Pak Robi ini biasanya terkadang pada saat persentase audiens yang kita sampaikan itu fokus, tapi ternyata pada saat interaksi itu materinya nggak sampai. Nah, kira-kira bagaimana membuat audiens itu bahwa dia mampu menerima materi yang kita bawakan. Padahal bawaannya itu fokus pada saat kita presentasi. Itu salah satunya tadi melakukan feedback. Feedback itu bisa kita tanya audiens, atau kita tanya, adakah audiens yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti tidak ada rasa atau tidak ada konektivitas tuh. Kalau kayak gitu, kita yang lakukan pertanyaan. Bapak Ibu, di sesi pertama tadi saya sudah sampaikan satu hal terkait dengan apa yang saya sampaikan. Siapa yang masih ingat 3 poin yang paling mendasar dari apa yang saya sampaikan? Yang hafal dan tahu, saya kasih hadiah laptop Apple 15 inci. Ya kan? Atau kalau saya bercanda bisa, yang bisa jawab saya kasih tiket haji dan umroh jika mampu. Ya. Biasanya gitu gayanya. Oh gitu ya.
Iya, terkadang Biasanya kalau yang cerdas dia angkat tangan. Dia angkat tangan langsung. Wah, kita kasih hadiahnya bener. Jadi kadang-kadang saya siapin coklat, saya siapin permen, atau saya siapin gift dari panitia. Itu untuk menghidupkan suasana. Keren. Keren banget kalau begitu. Atau kalau sudah punya buku, kita punya hadiah buku. Bapak Ibu, saya kasih hadiah buku saya. Maksudnya buku dari saya, karena saya belum punya buku, jadi buku dari saya. Terkadang Pak Robin, ini pada saat saya kan seorang dosen ya. Ya, terkadang Oke, dosen. pada saat presentasi itu saya pancing audiensnya itu atau mahasiswa itu dengan memberikan nilai pada saat dia bertanya. Nah, kira-kira yang metode seperti ini yang saya lakukan ini udah bisa. Betul, sudah bagus. Tinggal pertanyaannya memang yang benar-benar bikin orang pengen ngejawab. Oh gitu ya. Jadi pakai teknik, ada namanya teknik Paris Window. Teknik Paris Window tuh pakai cerita segitiga. Ada seorang anak muda, kemudian dia punya 2 teman wanitanya, ada si A dan si B. Saya sedang ceritakan 3 orang ya. Iya. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Seorang anak muda, dia jatuh cinta kepada 2 wanita, si A dan si B. Si orang yang pertama ini diceritain gitu. Kira-kira siapa yang paling mencintai di antara mereka berdua? Kalau mereka menyimak ceritanya, mereka pasti bisa jawab, benar nggak? Nah, itu teknik namanya. Teknik Paris Window, kita bikin segitiga cerita. Atau cerita tentang diri kita, terus kita sampaikan ke mereka, dan mereka nggak tahu, ternyata orang itu adalah saya sendiri. Misalkan kayak gitu. Itu ada tekniknya sih sebenarnya ya, bisa dipelajari lagi di session berikutnya nanti. Ya, makasih Pak Tapi caranya sudah bagus, melakukan feedback ya, rumusnya. Oke, berikutnya Bang Tony. Oke, terima kasih Ibu Musrawati atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Secara langsung tentunya boleh. Kalau ada silakan raise hand aja. Oke, apakah ada? Saya cek dulu. Tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Oke, baiklah mungkin. Saya yang nanya. Sekarang saya yang nanya. Silakan Bang Robi, boleh Bang Robi. Dari 7 tips tadi, tips nomor berapakah yang paling powerful menurut Anda? Dan berikan jawabannya kenapa itu sangat powerful. Anda boleh jawab berdasarkan pengalaman Anda, sudah Anda kerjakan atau sudah Anda lakukan. Dari 7 tips yang tadi, mana yang paling powerful? Dan kalau ada unsur pengalamannya, Anda boleh cerita di event apa dan saat apa. Dimulai dari sekarang. Waktunya 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Yang pertama, nomor 2, sering saya lakukan. Oke. Antusias, prepare. Nomor 1, nomor 2 nih paling banyak nih. Prepare. Nomor 7, wow, kiss 1 dan 4. Preparation dan first impression paling utama. Oke. Ada nggak di antara yang hadir di sini melakukan 7-7-nya? Prepare dan antusias. Nomor 7 ya, kiss, keep it short and simple. Nomor 5, anak sekarang senang visual, yes. Ada nggak di antara audiens yang saat ini 7-7-nya sudah Anda lakukan semuanya? Kalau ada, boleh tulis. Fajar Hermawan 1, 4, dan 5. Oke. Bapak Ibu, di waktu berbeda-beda. Saya kasih tahu, ya.
orang yang sukses online presentation-nya keren adalah orang-orang yang melakukan 7 hal tadi bersamaan di waktu yang sama. Dalam setiap panggung tuh ada 7 itu. Bagus tuh tadi, sudah 7-7-nya makanya closing property terus siapa tadi tuh. Masih banyak, take care. Oke. Nah, kalau dilakukan, jadikan 7 top tips tadi itu adalah apa ya, nyawanya kita. Udah prepare the stage, ya kemudian antusias, cek the supporting materialnya, use your camera, ya kan, dress to impress. Kemudian dilengkapi dengan keys, keep it short and simple tadi. Maka sempurna sudah presentasinya. Apa yang Anda sampaikan itu. Nanti sisanya adalah tinggal mentoring, upgrading. Karena ada materi-materi presentasi yang ketika disiapkan, bahkan banyak yang private coaching sama saya, itu ketika ketemu sama saya, dia bikin konsep, bikin modul, delivery-nya lemah sekali. Ada juga yang konsepnya nggak masuk. Dia nggak ada lockingan-lockingan dalam setiap materi. Kalau di slide itu gini, slide 1 itu lockingannya apa? Slide 2 itu lockingannya apa? Slide 3 lockingannya apa? Kayak saya tadi berbicara ada 7 slide. Setiap slide itu ada lockingannya semuanya. Nah, kebanyakan orang yang nggak mateng materinya itu, dia ngomong banyak lama saja, 1-2 jam, tapi nggak ada isinya, ngerti nggak? Kasihan audiensnya, kasihan dianya juga, karena dia menyampaikan sesuatu yang simple itu bertele-tele. Lain halnya, materi yang sangat simple, tapi disampaikan dalam waktu yang panjang, karena dia padat menjabarkan dan menjelaskannya. Bahkan kurang. Yang keren. Ditambah lagi dengan gambar visual, dengan video-video zaman sekarang. Kalau saya ditambahin lagi dengan nyanyi, ya kan? Nah, tuh ada yang nyanyi juga tuh ya. Saya tambahin dengan nyanyi. Closingnya nyanyi bareng. Bapak Ibu boleh cek di Instagram saya atau di YouTube saya, kapan saya ngisi acara, coba lihat. Itu pasti pecah ambiar. Yang ujung-ujungnya klien pasti ngundang lagi, dan yang ujung-ujungnya klien mereferensikan ke klien yang lainnya. Itu rahasianya. Artinya secara personal, materi yang sudah saya berikan, saya sudah praktekin lebih dulu. Makanya saya bisa berbagi tips-tips dan strateginya yang top tipsnya ini. Oh, ternyata itu rahasianya menjadi seorang pembicara, ya nggak? Nggak sembarangan dia. Makanya honornya juga nggak sembarangan. Gitu loh. Bang Robi, adalah acara online ini apakah bisa dibuat interaktif secara bersamaan? Bisa banget. Bisa banget. Ada beberapa teman-teman kami yang di sini juga ada Bro PR Dikawi, ada tim-tim Icebreaker itu, mereka melakukan sesuatunya bisa bersamaan. Bahkan saya sudah punya gimmick games-games yang bisa kita mainkan bersama-sama dalam online Zoom ini. Ini sebenarnya materi successful online presentation itu ada praktikalnya. Tapi karena kebutuhannya untuk pemaparan materi saja, pemaparan materi. Kalau kita praktekin bisa banget. Tapi durasinya agak lebih panjang kan gitu. Jadi bisa sampai 2 jam sampai 3 jam. Dan pastikan Anda duduknya di belakangnya ada kursi yang bisa bersender. Karena kalau tidak pinggangnya, saya pernah kemarin online Zoom tanpa senderan, pinggang saya pegel sekali. Iya loh. Makanya sekarang saya duduk di kursi tuh, ada senderannya nih. Kursinya kursi besi lagi. Jadi badan tetap tegak. Karena kapan saya begini, itu perut saya buncitnya tambah maju, pinggang saya tambah sakit nantinya. Ya, karena perutnya ketekan, napasnya tidak lega. Bang Asep Ridwan mau nanya, silakan. Masih ada berapa menit lagi, Bang Tony? Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang Robi. Saya mau naik pesawat dulu, saya mau terbang ke Abu Dhabi. Siap. Baiklah, pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Silakan, Bang Asep.
Terima kasih. Mang Asep yang mana, Mang Asep? Asep Ridwan. Saya unmute dulu. Silakan Mang Asep. Silakan Bang Asep. Di unmute dulu Bang, unmute dulu Bang. Di Masih unmute merah tuh Bang. dulu. Nah, silakan Bang. Bukan suaranya, muka Abang di unmute dulu. Terima kasih Silakan. Pak Robi, Bang Tony. Yes. Ini bertanya, kalau dalam forum presentasi itu, bagaimana membangun audien itu tetap bergairah, bersemangat gitu. Karena yang disampaikan Pak Robi itu kan belum tentu bisa dicontoh oleh orang lain, ya. Karena kan butuh skill, latihan dan pengalaman-pengalaman. Nah, apakah metode jok-jok, misalnya kan gimmick-gimmick itu sesering mungkin dalam presentasi itu, soalnya kan kalau dilihat trennya itu kalau si audien itu kan seneng yang banyak jok-joknya, sehingga kan dia tidak mudah mengantuk gitu kan, jadi segar terus gitu menyimak presentasi. Terima kasih Pak Robi. Ya, di kelas CPM saya, ada yang masih ingat nggak? Di sini saya sambil uji peserta training saya yang CPM. Ada satu teknik untuk bisa menghadirkan emosi dan semangat. Ada nama tekniknya, siapa yang tahu? Kirti Sharma, Pak Anto, Tony Saputra, do you still remember what is the technique? Not Rasmita, bukan. Pak Henry, bukan. Bukan Rasmita. Ada satu teknik yang kalau kita mulai itu, orang pasti langsung ngerasain energi kita powerful. 1, 2, 3. Suara bukan salah. Oke, saya kasih tahu ya. Ada namanya tekniknya flamingo. You still flamingo. Flamingo tuh gini Bang. Sebelum Abang mulai, masuk itu tarik nafas. Baru ucapin salam. Cobain. Tarik nafas terus ngomong. Jadi mulai acara itu dengan teknik tarik nafas. Saya kasih contoh ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Itu teknik flamingo Bang. Kalau Abang lakukan itu narik nafas, keluarin nafas sambil ngomong itu ada energinya. Itu berbeda. Itu kalau orang bisa rasain energinya, getarannya gede banget. Itu sebenarnya rahasia-rahasia pembicara-pembicara yang mereka itu kenapa sih kadang-kadang kalau baru mulai, baru salam aja tuh energinya udah luar biasa loh. First impression-nya tuh udah gede banget, ngerti nggak? Power-nya udah gede. Jadi semuanya kuncinya di awal, di depan. Kalau Anda memulai dengan 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lambat, itu dipastikan audien Anda udah nggak akan bergairah. Makanya saya pernah ketemu beberapa pembicara yang ketika dia ngobrol, berdua begini, biasa aja, santai. Tapi kalau udah di panggung, Bang, widih, energinya luar biasa sekali. Jadi dia bisa membedakan kapan dia di panggung, kapan dia berbicara berdua seperti itu. Tapi ada orang yang di panggung bicara juga powerful, di bawah seperti ini pun ngobrol santai pun powerful. Karena memang power itu sudah ada di dalam dirinya dia. Dia mau ngobrol santai tetap aja powerful. Karena energinya gede, Bang. Jadi istilahnya apa ya? LOE-nya, Law of Attraction-nya, atau Law of Energy-nya dia itu emang benar powerful. Dia kategorinya energi giver. Dia tuh pemberi energi. Not energi sucker. Bukan penyedot rezeki yang bikin orang malah jadi lemes gitu. Seorang pembicara tuh harus punya namanya energi giver. Cara ngambilnya gimana? Abang daftar ke PLN, klik www, minta tambahan energi gitu. Nanti ada latihan khususnya bagaimana menciptakan jangkar atau anchoring untuk kita punya power. Bahkan dalam keadaan kondisi sakit pun orang ngelihat kita powerful banget. Saya pernah tuh lagi sakit Bang, bener-bener sakit, batuk, pilek, dan agak kurang sehat. Tapi ketika ngisi acara bener-bener powerful. Tapi setelah turun panggung saya bilang, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang maksimal, masih agak kurang sehat. Masa sih Pak? Mantap kayak begitu kok kurang sehat? Gimana Bapak sehat kan begitu, ya enggak?
Itulah namanya energi giver. Jadi ada teknik latihannya, memang butuh dikalibrasi. Dikalibrasi itu dicek energinya, powernya. Kalau nanti ketemu, siapa tahu nanti ketemu di kelas online berikutnya atau di offline, itu ada tekniknya. Gimana caranya meningkatkan energi. Kayak abang coba, ini abang kan energinya kalau saya lihat sekarang 10% nih, tanpa senyum. Coba agak senyumnya dilebarin. Masuk 30-40% tuh bang. Sekarang agak senyum lebih lebar, agak lama coba. Kayak gini. Tahan. Tapi yang tulus, jangan yang biasa, yang lepas saja, lepas. Itu masih 40, turun lagi. 60, taikin. Abang kayak mau makan orang, ketawanya kayak mau makan orang. Nah, itu naik 60-70. Itu ada energi givernya beda itu, Bang. Ya, misalkan kayak di sini wajah-wajah yang ngajakin berantem ya, ada Pak Kuncoro Wibowo nih. Pak Kuncoro masih mendengarkah? Nah, tuh baru berubah tuh. Tadi energinya 10, sekarang sudah masuk 30. Kak Reti Hakim ya, tuh sama. Ini muka-muka. Nah, kalau pas senyum energinya keluar. Tadi energinya low. Karena dia mendengar, tidak interaktif. Tapi kalau pas dia mendengar, responnya hidup. Melki, coba kita lihat lagi santai. Tuh. Coba. Dia belum keluarin rasa kecewa dan duka lara hatinya, ya kan? Oh, kalau dia udah ketawa, energi givernya 80-90% naik. Bisa kebayang ya? Pak Ray itu dari kemarin serius dia, tapi kalau dia udah ketawa bahaya. Itu lampu bisa mati sendiri nanti di sebelah dia. Apalagi Kak Klesia Leni. Ya, wow. Gitu. Jawabannya Bang Asep Ridwan ya, energi giver. Terima kasih Pak Robi, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak Asep Ridwan atas pertanyaannya. Sebagai pertanyaan terakhir di sesi hari ini, tentunya terima kasih kepada Bang Robi Habibi atas ketersediaannya tentunya untuk hari ini membagi mengenai ilmu sukses presentasi online tentunya. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Communicating Online Class hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Talo yang telah mensupport dan mendukung kegiatan setiap Sabtu Communicating Academy Online Class. Dan sekedar informasi Ibu Bapak, teman-teman semuanya, Bang Robi Habibi, coach kita pada sore hari ini, akan berkolaborasi tentunya bersama Communicating Academy, lebih tepatnya bersama CEO kita, Pak Doni De Kaiser, dalam salah satu sertifikasi yang merupakan kegiatan kolaborasi antara Communicating Academy dengan CK Sword Business Academy atau Business School. Nah, untuk selanjutnya mengenai apa sih kegiatannya bernama Certified Speaker Trainer, detailnya seperti apa, jadwal, tanggal, biaya, dan segala macamnya, silakan cek nanti di sosial media, Instagram @communicatingacademy, atau nanti akan saya share juga, bantu share di WhatsApp group Communicating Online Class. Oke, terima kasih Bang Robi, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih Mas Robi.